Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sebagaimana yang Allah Ta'ala mengingatkan kita bersama, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, maka harus kita yakini nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan kemudian seperti Qarun yang ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kesuksesan dan kekayaan ini aku dapatkan karena ilmu dan kemampuanku. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan harapan agar setiap nikmat yang Allah karuniakan, nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah dan nikmat itu menjadikan kita semakin bermanfaat untuk agama Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, sekuat keluarga Palestina, ini menjadi tema yang menampar buat kita semua. Jadi kayaknya kita ini dengan apa yang kita saksikan setiap hari dari kekuatan, keteguhan, kehebatan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, itu nampaknya kita ini sudah terlalu kecil kayaknya. Sampai kalau kita mau membandingkan antara keluarga kita dengan keluarga mereka, itu sampai kita menganggap ini perbandingan yang bukan apple to apple lagi. Kayaknya tidak mungkin disamai, tidak mungkin dibandingkan, dan kita sepertinya itu tidak akan bisa mencapai kekokohan keluarga seperti keluarga mereka. Nah, maka dengan itu sekarang yang menjadi PR buat kita bersama, buat saya pribadi, buat jamaah sekalian, entah yang belum menikah, sudah menikah, pengantin baru, pengantin lama, bahkan mungkin sudah kakek dan nenek, ya, bahkan mungkin di sini ada buyut juga, ada buyut. Yang sudah punya cicit ada? Kok masih panjang umur? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Nah, maka ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian apa yang mereka tunjukkan kepada kita untuk saudara kita di Palestina sana yang memberikan contoh yang luar biasa kepada kita, itu kita bisa ambil pelajaran agar keluarga kita minimal itu mendekatilah seperti keluarga yang mereka tunjukkan kepada kita. Nah, maka di sini saya bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Bagaimana kemudian kita punya PR untuk membentuk keluarga sekuat keluarga Palestina. Ada secara umum, ada secara khusus. Kalau secara umum kita berbicara teori tentang tarbiyatu al-usrah ala dhawi al-kitabi was sunnah. Bagaimana mentarbiyah keluarga. Bahkan sekarang kita ngomong bahasa tarbiyah saja,
itu ada sebagian di antara kita yang nggak ngerti. Mana ta'lim, mana tarbiyah. Bedanya di mana? Kalau seperti ini namanya majelis apa? Ta'lim. Kenapa bukan dibilang majelis tarbiyah? Karena ta'lim itu sekedar perpindahan ilmu, transfer. Itu ta'lim. Tapi kalau tarbiyah itu mendidik, ngontrol, dan memberi contoh itu 24 jam. Itu namanya tarbiyah. Maka orang kalau di sekolahan itu ta'lim. Tapi semacam pondok pesantren itu namanya apa? Tarbiyah. Maka orang tua itu bukan mu'alim, tapi murabbi. Bukan mu'alim, bukan sekedar nak sholat. Bukan sekedar nak baca Al-Quran, nak puasa, nak ndak boleh bohong. Itu ta'lim, cuma sekedar memberikan ilmu kepada anak, kamu wajib sholat, kamu harus baca Al-Quran, kamu tidak boleh bohong. Tapi di rumah itu adalah tarbiyah. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu, itu bisa memberikan contoh tauladan yang terbaik untuk siapa? Anaknya. Nah, itu salah satu yang hilang dari rumah tangga kita sekarang. Wis ngaku ataupun tidak. Kita lihat orang tua itu lek nang masjid dewean. Kita lihat orang tua kalau sholat tahajud sendirian. Kita lihat orang tua kalau puasa Senin Kemis, anaknya nggak ikutan. Ini menunjukkan bahwa sekedar orang tua itu hanya mampu memberikan tausiah, mampu memberikan ilmu, tapi kemudian contoh itu tidak sampai masuk dalam kehidupan anak mereka. Nah, maka sekarang secara umum kita akan berbicara sedikit saja karena ini sampai Isya-nya 18.38. Jadi cuma kurang sekitar 20 menit, tapi insya Allah lah ya, maqalla wadal, singkat, padat, gak jelas. Begini, secara umum maka ada 3 poin. Secara umum ada 3 poin. Dan ini rangkuman dari berbagai macam kitab tarbiyah keluarga di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berbagai macam penulis yang ada. Nah, maka yang pertama, ketika kita menginginkan keluarga yang kuat, kokoh, dan kuat ini jangan ngomong fisik. Karena fisik itu apa? Mauhibah. Fisik itu apa? Mauhibah. Mauhibah itu apa? Anugerah. Ada orang macam saya begini, mulai cilik yondok setengah mateng, yo susu, gizi yo gak kurang, tapi awake Masya Allah, imut-imut. Ada yang Masya Allah makanannya biasa, tapi Allah takdirkan badannya apa? Tinggi besar. Maka hadis yang mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if walau kana fihi ma khair. Orang Islam yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun di antara keduanya sama-sama ada kebaikannya. Tapi yang kuat lebih dicintai, yang kuat lebih bermanfaat. Anda cek penafsiran hadis ini, sedikit ulama yang mengatakan kuat itu fisik itu ada tapi sedikit. Rata-rata ngomong apa? 3. Kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan finansial. Iman, ilmu, finansial. Karena kalau yang kuat cuma fisiknya tapi tidak ngerti apa-apa, ini malah bahaya. Nanti kekuatannya akan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, maka poin yang pertama ketika kita ingin membicarakan keluarga yang kuat sekuat keluarga Palestina, ini kita tidak sedang membicarakan fisik. Tapi kita membicarakan kekuatan iman mereka, kekuatan ilmu mereka, kekuatan finansial mereka, dan itu terbentuk dari 3 perkara. Nomor 1, niat dari awal menikah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Bahkan di dalam ibadah itu ada yang namanya ta'addud, bukan zaujat, jangan salah paham. Antum udah ketawa aja ya. Ta'addud an-nawaya atau al-ikthar minan nawaya as-salihah. Dalam syariat itu ada, itu yang dibilang memperbanyak dan menjadikan niat itu bervariatif dalam satu ibadah. Contoh, kita masuk ke masjid. Kalau kita urut setiap sholat kita lakukan dengan rokaatnya, ini waktu qomat tidak nutut. Ada yang pertama sholat ba'dal wudhu, sholat dulu. Nanti ada lagi tahiyatul masjid. Nanti ada lagi qobliyah. Nanti ada lagi sholat sunnah mutlak. Ada lagi sholat sunnah antara azan dan iqamat. Ini kalau kita lakukan dengan masing-masing rokaatnya, udah selesai kita. Maka dalam ilmu fikih ada yang namanya 2 rokaat sholat itu dapat semua yang kita niatkan tadi. Maka ketika kita masuk masjid, kalau sholat yang kita lakukan ada qobliyahnya, maka qobliyah itu mewakili tahiyatul masjid. Karena intinya jangan masuk masjid kecuali diawali sholat. Kalau sudah ada tahiyatul masjid, kalau sudah ada qobliyahnya, maka qobliyah itulah bisa diniatkan pula. Ini saya niatkan termasuk tahiyatul masjid. Nah, maka termasuk pernikahan. Ketika kita menikah, maka besarnya pahala tergantung banyaknya niat. Nah, salah satu niatan sholihah, niatan yang baik, ketika kita menikah, itu bukan sekedar menyelamatkan diri dari perzinaan, bukan sekedar mengamalkan sunnah Rasul dan perintah Allah, bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis yang itu pun berpahala. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan jima antara suami dan istri mendatangkan apa? Pahala seperti sedekah. Tapi apa? Kita punya niat di sana, saya akan melahirkan generasi yang mereka akan menjadi pengabdi Allah yang utama. Nah, dan ingat, niat beda dengan angan-angan. Ada namanya an-niyah, ada yang namanya al-umniyah. Tahu enggak? Ada niat, ada umniyah. Umniyah itu angen-angen. Apa orang bilang itu amani. Amani itu ya wes, tahu ndak amani? Seperti orang lagi sumpek di rumah, kemudian mancing, ndak dapat ikan saja, atine wes seneng. Sing penting iso metu teko oma. Apalagi kalau dia dapat ikan, nah maka dapat ikannya itu cuma amani namanya dalam bahasa Arab. Umniyah, angen-angen. Oleh alhamdulillah, gak oleh, gak masalah. Nah itulah maka ada hadis yang mengatakan al-kayyis, orang cerdas itu, man atba'a nafsahu hawaha, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menundukkan hawa nafsunya di bawah naungan syariat, dan setiap amalannya itu orientasi apa yang terjadi setelah kematian. Jadi orang cerdas itu lek ngelakoni apa-apa, kepikiran mati. Aku lek mati kira-kira amalan ini baik apa enggak? Itu cerdas. Wal ajiz, maka kalau ada orang namanya Abdul Aziz, jangan dipanggil Jis. Ini keliru besar ini ya. Wal ajiz, ajiz itu orang yang lemah. Kayak iso lapo-lapo. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang uripe sekedar mengikuti hawa nafsu. Kepingin turu. Mangan. Jalan. Rekreasi. Pokok hidupnya itu sekedar memenuhi apa? Keinginan nafsu. Tapi lucunya apa? Wa tamanna 'alallahil amani. Tapi punya harapan besar. Nanti matinya husnul khotimah. Nanti surganya bareng Nabi Muhammad. Nanti kuburannya seluas mata memandang. Nanti dimudahkan menjawab pertanyaan 2 malaikat. Ini dibilang dalam hadisnya, ini amani, umniyah, angan-angan kosong.
Nah, maka kalau kita mau punya keluarga sekuat keluarga Palestina, itu yang dibicarakan niat, bukan angen-angen. Nah, bedanya apa? Orang kalau punya niat, dia ngerti progres, proses, dan dia tahu apa jalan yang akan mengantarkan dia ke sana. Itu orang niat. Saya niat sholat, tapi gak tangi toko kasur. Coba, adzan subuh, ayo sholat. Wes niat aku. Tapi tidak bangun dari kasur. Kira-kira orang percaya tidak kalau dia niat? Tidak percaya. Orang niat itu diawali apa? Berdiri, bangun, wudhu, ganti pakaian, berangkat. Itu niat. Kalaupun tidak sampai masjid Allah takdirkan meninggal, Allah sudah catat apanya? Niat, itu niat. Nah, maka sama seperti orang menikah yang punya niat, punya keluarga seperti keluarga sekokoh keluarga Palestina. Niat, apa yang menunjukkan dia niat? Milih pasangannya sing pantes. Nggak ada cerita pengen punya keluarga sekokoh keluarga Palestina, nyari pasangannya jadi CFD. Ini keluarga Palestina merek apa? KW berapa ini? Pakai legging, jalan-jalan CFD, makan cilok sambil berdiri, mbek omong-omong, mbek koncone, Instagramnya sedang live. Oh, Sasa, hai Sasa, aku lagi di CFD Sasa. Terus model ngono dipilih jadi istri. Terus kita kepingin anak kita sekuat keluarga Palestina. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Begitu juga si suami. Nah, cuma sayangnya kita ini keliru antara niat sama angen-angen tadi. Kita ini kepingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, tapi cari istri yang berpotensi menghilangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita cari istri yang jilbabannya tidak rapi, kita cari istri yang tidak bisa baca Al-Quran, kita cari istri yang setiap hari urusannya apa? Surabaya mall yang terkenal itu TP, Tebar Pesona. Apa TP itu? Itulah. Terus kita ngomong dengan istri seperti itu, istriku, kita harus punya keluarga sekokoh keluarga Palestina. Apa kata istrinya? Turu-turu ya Allah, ngelendur kon. Kon ngelendur, kini lo bantal. Kini lo tak lus-lus. Lu gua gini, turu. Nggak akan connect. Nah, itu niat. Kemudian untuk menunjang niat, maka Anda tahu, ini kalau saya punya niat seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Orang punya niat masuk surga, ngerti dia, jalan ke surga itu jalannya lewat mana? Itu niat. Bukan kemudian orang yang angen-angen. Nah, maka nomor satu, harus dikuatkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena Allah hanya memberi kepada seseorang sesuai apa yang dia niatkan. Nomor satu apa? Niat. Nomor dua, ibadah. Ndak ono ceritane. Wis ndak usah kita ini ceramah, gak usah kedukuran, kesampluk pesawat. Ya. Ndak ada ceritanya keluarga baik, keluarga kuat, keluarga yang kokoh, kalau di dalam rumah tangga itu ibadahnya nol. Sholat zuhur 2:30 sore. Sholat asar kelambine sik mari futsal durung adus segala macam mambu keringet sholat asar. Iku masih lumayan sholat. Ada yang tidak sholat sama sekali dan ini musibah. Dan ada. Anda jangan bayangkan tidak ada. Ada manten anyar gak sholat. Ini maka harus jadi perhatiannya ND ini. Harus ngatur waktu wedding itu jangan sampai nabrak waktu sholat. Ini kita tanggung jawab bareng-bareng ini. Nah, maka dengan itu jamaah ibadah. Kenapa? Ibadah itu menguatkan. Coba lihat surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. 3 ayat terakhir. Antum tidak usah tulis, apal-apal. Wong pinter kabeh kan. Surat Al-Hijr, ibu-ibu. Surat apa, Bu? Masya Allah luar biasa. Kejer ya, Masya Allah. Top ibu-ibu ini luar biasa. Al-Hijr 3 ayat terakhir. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad,
Dan kami tahu kata Allah, bahwasannya dirimu itu sampai hatimu sempit, kalau bahasa kita ya, untuk Nabi Muhammad tidak pantas, untuk kita hatimu sumpek. Kenapa? Bima yaqulun, karena omongan mereka. Terus apa obatnya? Biar kemudian sumpeknya hati ini hilang. Karena setan itu salah satu caranya setan ganggu manusia, dibikin sedih, sumpek, bad mood. Maka tidak boleh orang Islam titik-titik bad mood nih. Bad mood nih. Make mood. Ya apa? Orang mau ngomong surga ceritanya bad mood. Ini loh. Generasi kita sekarang ini generasi lemah. Titik-titik disuruh anak sekolah. Sorry mom, bad mood. Terus ibunya lebay juga. Oke, you bad mood. Oke, sleep. It's okay. No matter. Ngerti Surabaya ya, bahasa Inggris ya? Enggak ngerti ya sudahlah. Nanti antum cek di Google Map apa Google Translate. Nah sudah. Maka apa Allah firmankan? Aku tahu kata Allah hatimu sempit karena omongan mereka. Terus apa obatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Zikir. Zikir itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ternyata zikir itu menguatkan hati dari omongannya orang-orang yang ndak karuan. Moco status wong kesindir. Ngrungono ceramah alah nyindir. Ketemu tonggo di pinggir omah, lho mbak kok mali rodok seger, alah nyindir, maksudnya lemu aja kan. Nah, maka ini orang ini kurang zikir. Zikir itu ibadah. Wa kum minas sajidin, dan lakukanlah sholat. Lakukanlah apa? Sholat. Ditutup ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Supaya kekuatan itu tidak hilang, maka ibadahlah sampai datang kematian kepadamu. Antum buka lagi surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah tahu ini, Muhammad, tugas yang akan kami berikan kepadamu ini tugas berat. Allah tahu enggak kalau musuhnya dakwah itu orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh. Tahu Allah. Dalam keadaan Allah tahu musuhnya berat, tapi Allah juga berkehendak dakwah ini sukses. Maka Allah itu tidak ngomong untuk kemudian bim salah bim bus. Tadi moro-moro enggak bisa. Ada ikhtiarnya. Dan itu yang membedakan orang yang serius sama orang yang main-main. Saya mau tanya begini. Isra Mi'raj, tahu Isra Mi'raj? Gampang atau susah? Lah Isra Mi'raj. Mekah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, balik. Baitul Maqdis, balik. Mekah. Besok pagi Rasulullah ngomong, kemarin saya barusan dari Baitul Maqdis. Orang kafir bilang apa? Ini yang kami tunggu. Kami kemarin ngomong Muhammad itu gila, tapi kami tidak punya bukti. Sekarang dia sendiri yang membuktikan bahwa dia gila. Coba, padahal kejadian Isra wal Mi'raj. Saya mau tanya, kenapa hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak Allah bikin seperti Isra Mi'raj? Loh, jangan delongop. Saya tanya ini. Kenapa loh? Mekah Baitul Maqdis dibanding Mekah Madinah, lu jauh Baitul Maqdis. Madinah cuma 400-500 kilo. Kenapa tidak dibikin seperti kenapa buruknya dipanggil sama Allah? Rok, buruk sini rok. Duduk sini, tunggu Nabi Muhammad berkemas, nanti enterno nang Madinah. Sampai nginep di gua apa? Gua Thur, berapa malam? 3 malam. Dikejar-kejar orang kafir Quraisy sampai Abu Bakar apa? Sempat khawatir.
Pertanyaannya, kenapa tidak dibikin seperti Isra Mi'raj? Allah tidak bisa, wis entek kekuatan nih. Buruk wis STNK entek, BPKB buyar. Tidak ada ceritanya. Habis. Barakallahu fiik. Jeda Isya, ba'da Isya pulang. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan jamaah sekalian, artinya begini. Kenapa kemudian ketika urusannya dakwah justru oleh Allah diberikan tantangan? Tidak seperti ketika Al-Isra wal Mi'raj. Oleh Allah betul-betul diberikan apa? Betul-betul diberikan kemudahan. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Supaya kita ngerti manisnya hasil dari apa yang kita cita-citakan itu harus diraih dengan kerja keras, pengorbanan, dan kesungguhan. Jujur, kita ngetokno TV teko omah abot. Terus pengorbanan model apa yang kita bilang mau punya keluarga sekokoh keluarga Palestina itu? Kita ngatur keluarga kita saja dari jam sekian sampai jam sekian tidak boleh main HP. Tidak bisa. Terus ngomong sekokoh keluarga Palestina. Ini cita-cita atau omong kosong? Kita sekedar ngatur anak istri sama suami kita setengah jam sebelum subuh wajib bangun. Bisa berkorban seperti itu? Terus kita mau ngomong apa sekarang ini? Padahal salah satu yang menguatkan kita itu ibadah. Itu apa? Ibadah. Nah, maka kemudian dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena Allah tahu orang yang bakal nolak dakwah ini orang-orang kuat. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan orang macam-macam. Itu pembesar. Dan pembesar di zaman Quraisy dulu bukan cuma berpengaruh, bukan cuma kaya, tapi ahli perang. Lengkap. Maka betul-betul berwibawa. Dalam keadaan Allah berkehendak dengan musuh yang seperti itu, dakwahnya harus sukses. Maka oleh Allah dikasih cara. Ya apa cara nih? Qumil laila illa qalila. Salat tahajud. Karena waktu itu salat wajib 5 waktu belum diwajibkan. Maka Allah mentreatment Nabi Muhammad. Apa mentreatment itu apa? Bahasa ini lebih mudah menggembleng ya. Menggembleng Nabi Muhammad dengan apa? Salat tahajud. Qumil laila illa qalila. Dan antum tahu yang Allah minta berapa? Nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi. Separuh malam yang Allah minta. Berat apa ringan? Wabot. Tapi lihat hasilnya. Dakwahnya sukses apa enggak? Sukses. Nah maka ada di antara kita ini cerita, antum tahu enggak ceritanya Mu'tasim? Anaknya Harun Ar-Rasyid, tahu? Enggak tahu? Enggak tahu? Mulai wis. Loh ini kita cerita rumah tangga sekuat orang Palestina kok cerita Mu'tasim enggak tahu Harun Ar-Rasyid. Jadi gini, ada 3 anak. Salah satu namanya Al-Mu'tasim. Dan yang namanya Al-Mu'tasim ini malas sekolah. Tidak pernah mau masuk yang namanya kutab, itu tidak mau dia. Dibilang apa? Al-maut arhambi minal kutab. Kalau saya disuruh mati, lebih ringan dibanding saya suruh masuk sekolahan. Itu namanya siapa? Al-Mu'tasim. Ternyata bapaknya kena omongan tadi, luluh hatinya. Kata bapaknya apa? Ya sudah nak, kalau sampai kamu ngomong mati lebih ringan dibanding sekolah, tidak usah sekolah wis, di rumah aja nak. Wong toh kamu anaknya orang kaya, bapakmu orang berada, gak le uripmu susah. Sudah?
Setelah sampai Al-Mu'tasim dewasa, dibilang apa? Kasih sayangnya kepada Mu'tasim menghancurkan Mu'tasim. Yang awalnya gak tego, ternyata ketidaktegaan orang tua di waktu anaknya kecil itu malah merusak anaknya. Maka kasih sayang orang tua kepada anak itu bukan membiarkan mereka tidur menjelang adzan subuh. Saaken se cili. Nanti pulang sekolah jam 4. Menjelang adzan maghrib ngantuk. Sakno jarno wong se arek cili. Nanti sekolah sampai jam 12 siang. Sore masuk kelompok hafalan Quran. Ojo durung wayahe. Nanti lewes gede kayak so diatur. Coba lihat. Nah, maka treatmentnya itu jangan salah. Nah, maka di sini Allah Ta'ala mengatakan kumil lail, kerja keras. Bangun malam. Bukan kerja, bukan. Nah, mulai nyindir ini. Jangan mancing. Ini kurang dikit jadi masalah ini nanti. Sudah? Nisfahu, separuh malam. Dan separuh malam itu ya lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam. Kalau tidak kuat, boleh dikurangi. Tapi nguranginya tidak boleh banyak-banyak. Kurangi cuma sedikit. Kalau kamu kuat, tambahi. Plus apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Pertanyaannya, ya Allah, apa masalahnya? Kok ini Nabi Muhammad yang sedang istirahat, sedang selimutan, engkau katakan qumil laila illa qalila. Bangun. Bukan ini caramu istirahat. Istirahatmu dengan sholat. Bayangin Nabi Muhammad pakai selimut ini. Maka ayatnya apa? Ya ayyuhal muzammil. Tahu artinya muzammil? Dibangunin sama Allah. Bukan ini caramu istirahat. Maka kalau Bilal datang, Nabi Muhammad bilang apa? Bilal, sudah datang enggak waktu sholatnya? Kalau waktu sholat sudah datang, arihna biha, bikin kita istirahat. Istirahatnya pakai apa? Coba. Nah, dan bacalah Al-Quran. Nah, maka yang kedua, kalau mau keluarga kita kuat, mustahil omong kosong. Kalau keluarga kuat itu diharapkan muncul dari keluarga sing gak tahu tahajud, gak tahu poso, gak tahu ngaji, gak akrab di masjid. Omong ini. Nah, sudah, ayo kita ngaji begini untuk apa? Supaya sama-sama menjadi lebih baik. Ya bukan kemudian ceramah ya Hanu. Loh, ini bukan urusan ya Hanu ini. Kita mau ngomong ilmu. Ya apa caranya rumah tangga kita, keluarga kita, anak turun kita betul-betul jadi generasi yang kuat. Yang ketiga, apa yang ketiga jamaah sekalian? Perhatikan. Ikhtiar. Tidak ada ceritanya tanpa ikhtiar. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 ibadah. Nomor 3 apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana caranya? Antum cari ikhtiar manusiawi. Karena ikhtiar itu adalah sunnatullah. Ikhtiar itu apa? Sunnatullah. Sementara sunnatullah itu, dan kamu tidak akan mendapati li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah itu berubah, itu tidak mungkin. Sunnatullah itu apa? Sing kerja bakal entuk rezeki, sing males bakal melarat. Itu artinya sunnatullah. Ini tidak ngomong agamanya apa. Ini tidak ngomong, oh dia Yahudi lah. Oh dia orang Nasrani lah. Siapa yang mau al-akhdhu bil asbab, itulah yang akan sukses. Maka dibilang orang Indonesia ini, antum cek di Google, maaf sekali. Antum cek di Google sekarang kalau tidak percaya. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78. Rata-rata. Lo petung puluh walu itu dijak ping-pingan 6 itu gak ngerti wisan. 6 rolas. Iya rolas. Loh keliru. Oh ya 13 paling. Loh ngawur ay. Oh 11. 78. Kenapa IQ-nya 78? Tidak pernah diajak berikhtiar keras mulai cilik.
Karena kita punya slogan apa? Makan gak makan asal gak gelem rekoso. Lawang sekarang anak masuk pondok aja ibunya bendino telepon pengasuh kok. Ustadz, foto anak saya dong. Jadi pengasuh pondok itu sekarang kayak pembantunya orang tua. Foto anak saya. Ustadz, tadi pagi anak saya waktu bangun itu susah apa enggak Ustadz? Loh, ini yang diurus gak me anakmu tok. Ayo jujur, pondok sekarang gitu apa enggak? Jangan-jangan Anda wali santrinya yang bentiran jalur dikirimi foto. Zaman kita dulu di pondok, lah handphone wala telepon. Mati-mati wis. Lo serius ini? Makan di tapi kalau saya ceritakan nama, tapi enggak apa-apa ini karena ini baik. Saya dulu mondok di Ar-Rahmah Malang. Mulai lulus SD sampai lulus SMA. Badan saya cili saat ini masuk pondok itu. Sampai ketika saya lulus kuliah, saya pulang ke Malang, saya masuk ke pondok saya, kangen. Saya ngelihat barusan anak-anak kecil itu baru murid baru datang, itu nyuci-nyuci di tempat cuci baju. Cili-cili, nangis saya. Saya mikir apa? Umiku kok tego biyen ya Allah. Saya sekarang saja mungkin kalau disuruh mondok no anak, ya lek ngomong tego, gak tego, tapi sudah urusannya bukan tego, gak tego, mau ndak mau sudah sekarang. Nah, sudah itu di tempat kami dulu, ibu dapur itu datangnya me isuk tok. Masak untuk pagi, siang, malam. Maka kalau makan malam, menunya pasti berkuah. Karena kalau tidak berkuah, dilek angel. Karena segone itu lek didodok sendok muni ting 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 ting. Wes atos. Maka harus ada apanya? Kalau ndak pakai kuah, dilek ini baret semua gului. Mending ngomong serak. Dan ndak ada cengeng, gelut. Makanan sehari-hari. Bukan dipukul, bullying. Lo memang bullying itu bahaya, ndak baik. Tapi orang tua kudu nguatno anak, ojo mek dibully tok mole. Sekarang dari dua pihak harus saling kuat. Di pondok diminimalisir, kalau perlu dihilangkan yang namanya bullying. Anak pondoknya dikuatkan, bully itu apa artinya? Gak usah dipeati, dikuatno mentale. Kita orang tua ndak sekarang. Ustadz, anak saya dibully loh ya. Ini urusan polisi loh ini. Saya punya pengacara hebat loh. Itu loh Hotman Paris tahu. Yang gini-gini, itu pengacara saya loh itu Ustadz. Bagaimana mau kokoh kayak keluarga Palestina dibully nangis. Palestina apa? Maka niat, ibadah, ikhtiar. Itu secara umum. Sekarang penutup secara khusus. Penutup ya. Padahal inti saya materi di penutupnya ini seharusnya. Cuma sudahlah, enggak apa. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu yang lain ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lagi lah ke sini. Antum buka surah Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Mulai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. 35, 36, 37, 38, 39. Ada dua hal mendatangkan dua keajaiban. Ada berapa? Dua hal mendatangkan dua keajaiban. Dua halnya apa? Nomor satu, jadilah orang tua terbaik sesuai dengan kapasitas dan kewajiban. Kapasitas itu artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya wes, gak usah memaksakan diri. Maksimal yang antum bisa seperti apa? Jangan sampai ada haknya anak yang terlewatkan. Dalam menjalani haknya anak yang itu wajib kita tunaikan, itu lakukan semaksimal yang antum mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, didik istri, didik anak itu ibadah. Maka perlu yang namanya oleh Allah diterima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Oleh Allah diterima.
Ini saya tidak baca ayatnya karena nanti ketahuan. Pokoknya nanti antum pulang, antum buka apa? Ali Imran 35 sampai 39. Dua halnya apa? Yang pertama, ibundanya Maryam, berarti istrinya siapa? Istrinya Imran. Itu ketika hamil, bukan main TikTok. Ketika hamil, bukan buka YouTube. Ketika hamil, bukan jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. TP tadi ya, TP. Ketika hamil, bukan malah kemudian ngalem ngidam. Ngidam itu bahasa apa? Ngidam itu loh, Bu. Ngidam itu ngalem. Nanti dimarahin perempuan saya. Enggak. Bercanda. Yo, ngidam itu bagus, itu paling keren. Perempuan hamil itu memang paling keren kalau ngidam. Sudah? Maka ketika timbang gak mulih ya sudah. Maka ketika itu istrinya Imran, ibunya Maryam hamil, dia melakukan semua yang terbaik untuk kandungannya. Semua yang terbaik. Kalau bahasa kita sekarang, yo ngaji, yo zikir, yo tahajud, yo wiritan, yo tirakat. Kalau tidak memberatkan, yo ditambahi puasa, banyak berdoa. Itu yang dilakukan oleh ibundanya siapa? Maryam. Kalau Imronnya, tidak usah ngomong. Imron itu laki-laki paling soleh di zamannya. Maka antum buka nanti surat Al-Kahfi, ayat-ayat terakhir. Perjalanannya Khadir dengan Nabi Musa. Ketemu tembok, temboknya mau roboh. Sama Khadir diberdirikan tanpa bayaran. Nabi Musa protes. Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Khadir, kalau kamu mau, ngedekno tembok sing kate roboh ini, tidak boleh banyak bahasa Jawa. Memperbaiki tembok yang mau roboh tadi itu dapat bayaran. Nanti bayarannya bisa kita pakai beli makan. Ternyata apa? Di bawah tembok tadi itu ada harta milik anak yatim. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai hartanya saja oleh Allah dijaga? Apalagi kehormatannya, apalagi agama, apalagi keimanannya. Hartanya loh dijaga. Harta itu kan tidak penting dalam Islam. Itu dijogo sama Allah. Masalahnya apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapak mereka dulu adalah bapak yang soleh. Jadi tidak ada ceritanya ngopi ba'dal isya, rokokan, majlas, dumna, kartu, cangkruk. Terus ngomong keluarga Palestina. La haula wala quwata illa billah. Antum salah alamat, antum ngomong keluarga Israel. Tidak bisa, kudu rekoso, ngerti rekoso? Manjadda wajada. Lawan kadang-kadang wis jadai gak wajada kok. Apalagi tidak pakai jada, paham tidak? Wong yang ikhtiar saja kadang-kadang ikhtiarnya tidak membuahkan hasil. Itu nomor satu. Jadi jalankan porsi sebagai orang tua sesuai dengan kemampuan dengan terbaik. Nomor dua apa perkaranya? Oleh Allah dikabulkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Artinya begini, didik istri, para suami didik istri. Kemudian istri sabar atas kekurangan suami. Kemudian orang tua ngatur anak, itu ibadah. Itu amal. Yang ibadah dan amal ini intinya satu, diterima atau tidak. Nah, supaya itu oleh Allah diterima, kalau oleh Allah diterima, selesai urusan. Anak beres, rumah tangga beres. Nah, bagaimana biar diterima? Hindarkan rumah tangga Anda minimal, paling apes dari dua. Harta haram dan maksiat. Dan sekarang ngomong harta haram ini yo sungkan. Karena apa sih? Di ngarep ini kadang-kadang sing suge-suge haram kabeh duwe zaman biyen. Tapi saiki wis suge, wis ibadah, lali lek biyene juga uang haram. Yang penting saiki rajin nang masjid, nyumbang segala macem, seakan-akan yang zaman dulunya sama Allah pasti diampuni. Ndak ada tobatnya, ndak ada nyeselnya, ndak ada empatinya, gaya tok. Ndak bisa. Hilangkan harta haram.
Dan yang kedua, hindari kemaksiatan. Itulah yang dibilang dalam Al-Quran, perlunya takwa di dalam rumah tangga. Jangan ada kemaksiatan masuk ke dalam rumah. Yo ini loh, kalau mau betul-betul sekuat keluarga Palestina. Tapi yo ikhtiar jamaah. Ayo bismillah dilatih pelan, pelan sedikit demi. Karena kita kepingin apa? Kita kepingin berubah. Saya punya temen di Bangil. Saya tidak nyebut nama ya, khawatir nanti ikhlasnya hilang. Itu satu keluarga sampai anak yang umurnya baru 9 bulan, dari kakaknya yang kelas sekian sampai adik paling kecil umur 9 bulan. 9 bulan itu apa? 9 bulan, 9 bulan. Itu antum tahu bangunnya jam berapa? Jam 2 malam. Kabeh abah, umi, anak. Masing-masing tahajud. Selesai tahajud murojaah Al-Quran sampai adzan subuh. Terus model begini, Anda khawatir seakan anak esok cilik engkau ngantuk. Bukan seakan, justru itu orang tua yang benar. Dan itu sekarang susah dilakukan di rumah tangga kita. Padahal cerita yang saya ceritakan di Bangil ini masih sampai sekarang masih berlanjut. Saya ono arek jam 2 malam, tet. Paling telat 2:30 malam. Paling telat. Saya tahunya apa? Saya pernah ngisi pengajian di sana. Menjelang subuh dia mampirkan ke rumahnya. Saya sempat segen. Loh mosok menjelang subuh mampir nang omai wong. Pantesnya kan setelah sholat. Ternyata apa? Omai wis padang. Anaknya sudah bangun semua. Wis seger-seger. Masya Allah, saya tanya. Jam piro tangi? Alhamdulillah Ustaz. Sudah mulai awal nikah. Sampai saya punya anak 4, jam 2 tet bangun semua. Coba. Hah? Ini loh Palestina betulan, bukan Israel ini. Palestina ini. Lek adzan subuh sik ngorok, ya Benyamin Netanyahu ini. Iya. Ya serius ini bukan Netanyahu, setan Yahud ini. Dah, itu 2 amalan. Ikhtiar orang tua. Dan apa tadi? Harus oleh Allah diterima. Jangan ada harta haram, jangan ada kemaksiatan. Akan memunculkan 2 keajaiban. Apa 2 keajaibannya? Keajaiban pada anak yang dididik dan keajaiban pada pendidiknya. Objeknya dan subjeknya. Yang dididik akan muncul keajaiban, yang mendidik Allah beri keajaiban. Yang dididik siapa? Maryam. Maryam ajaib enggak? Coba, Maryam ajaib enggak? Ajaib. Apa keajaibannya Maryam? Minimal 2. Pelan-pelan. Langsung rono rek. Sabar. Kaget ya Allah. Mudah-mudahan pulang enggak ada apa-apa ini. Astagfirullah. Yang pertama, ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya, ada makanan di sana. Buah. Dan makanannya itu buah musim panas datang di musim dingin, buah musim dingin datang di musim. Sampai Nabi kaget. Anna laki hadza? Maryam, siapa yang bawain ini? Karena itu mihrab kamu digembok dari luar. Dan buah ini dicari ke seantero dunia zaman ini tidak ketemu. Karena ini musim panas, kamu dapat di musim dingin. Coba, itu keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua apa? Bisa hamil tanpa suami. Keajaiban yang ketiga, itu anaknya Maryam, siapa namanya? Nabi Isa, itu bisa belani ibu lahir procot. Bayi sekarang lahir procot, belani umi ngerepoti umi sing ono. Ini Isa alaihi salam lahir procot belani ibu. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran. Coba lihat. Baru lahir bisa ngomong belani siapa? Ajaib pada yang dididik. Maka nanti antum cek ayatnya ya. Ali Imran 35 sampai yang dididik akan ajaib. Kenapa? Ikhtiarnya tepat, kerja kerasnya pas,
ibadahnya bagus. Sekarang yang mendidik Maryam siapa? La Imran wala ummu wala zauju Imran. Bukan Imran, bukan istrinya Imran. Nabi Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Kapan mulai dididik oleh Nabi Zakaria? Tidak usah pakai pertanyaan ya waktunya ya. Kapan mulai dididik oleh Nabi Zakaria? Ketika Imran meninggal dunia. Kenapa Allah siapkan seorang nabi yang bakal didik perempuan ini? Yatim. Karena apa? Karena yang awalnya oleh Allah fataqabbalaha, oleh Allah diterima. Ketika oleh Allah diterima, bapaknya meninggal, Allah ganti dengan pendidik yang jauh lebih baik. Nah sekarang ajaibnya Zakaria apa? Zakaria lihat, loh yang tak didik bisa seajaib ini. Anna laki hadza, dapat makanan dari mana? Maka Nabi Zakaria besar hati, yang tak didik saja begini. Apalagi saya yang mendidiknya. Maka Nabi Zakaria minta keajaiban kepada Allah. Doa minta anak. Dapat anak? Dapat. Padahal Nabi Zakaria usianya berapa? Wes tidak masuk akal buat punya anak. Istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Tapi karena ini dididik dengan pendidikan yang keren, yang dididik ajaib, yang mendidik juga ajaib. Dan keajaiban itu tidak mustahil datang di rumah tangga kita sekarang. Intinya apa? Ikhtiar. Bukan kerungok nih ceramah gaya enak-enak kuping zen. Ajib. Gak ngantuk belasana. Iyo. Diundang mana ya? Bukan cuma itu. Kita kepingin apa yang kita sampaikan betul-betul masuk ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan sama Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya harus segera balik ini ya, karena nanti jadi insya Allah pertanyaannya insya Allah abad depan ya. Kita tutup di malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian yang kita telah dengarkan bersama menjadi penggugah untuk kita bersama untuk memperbaiki rumah tangga kita menjadi rumah tangga sekokoh keluarga Palestina. Dan insya Allah apa yang disampaikan Allah mudahkan kita untuk mampu mengamalkannya. Dan semoga apabila kita telah mengamalkan, Allah tidak mengecewakan kita untuk memberikan hasil yang terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Rabbana min su'il khatimah. Ya dzal jalali wal ikram ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada Al-Ustaz.